mereka mengatakan, mereka mengucapkan amanah, kami beriman. Untuk orang mukmin, kami beriman. Wa idza khalau ila sayati, ya, kembali kepada teman-temannya, kepada setan-setannya. Kami cuma mau mengolok-olok aja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan mengolok-olok mereka. Wa yamuddahum dan membiarkan mereka fitughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya mahun, dalam keadaan kebingungan, dibiarkan. Artinya iza laqiya haula'il munafiqunal mu'minina, apabila menjumpai mereka itu orang-orang munafik, menjumpai orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa azharu lahumul iman al-mu'alad, dan mereka menzahirkan bagi mereka keimanan, wal mu'alad, dan perlindungan. Hururan minhum lil mu'minina, sebagai tipuan dari mereka. Tipuan dari mereka lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Wa nifaqan wa musani'atan wa taqiyatan, dan sebagai sifat kemunafikan dan musani'ah, membuat-buat. Waliyasraquhum bima asabu walayasruquhum, dan sungguh mereka bersekutu bima asabu, terhadap apa yang menimpa kepada mereka, yang mengenai mereka, min khairin wa magnam, dari kebaikan dan magnam, keuntungan. Artinya mereka ngomong begitu liyasrifuhum, supaya mereka bisa sama-sama untuk mendapatkan kebaikan dan ghanimah, ya, supaya nanti kebagian keuntungannya gitu. Mereka ngomong gitu supaya dapat keuntungan dari orang-orang mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berbalik kepada setan-setan mereka, yakni izan sarafu, apabila mereka berpaling, wa khalasu, mereka bertemu ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, pada mana khalu, makna insarafu, ini mana khalu, makna insarafu artinya berpaling, ditakdiyah, bila untuk menjadikan fi'il muta'addi dengan ilah, ada kata-kata ilah, yadullu alal fi'lil mudhar, untuk menunjukkan atas perbuatan yang mengandung bahaya. Wa sayatinuhum, yang dimaksud setan-setan mereka, sadatuhum, yaitu pimpinan mereka, wa kubara'uhum, pembesar-pembesar mereka, besar-besar orang munafik, orang kafir. Jadi dianggap setan-setan mereka, pimpinan-pimpinan. Wa ru'asa'uhum min ahbaril yahud, dan pimpinan-pimpinan mereka dari pendeta-pendeta Yahudi. Wa ru'usul musyrikin, dan pemuka-pemuka musyrikin, orang-orang musyrik. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Itu dianggap setan-setan mereka. Kalau mereka ketemu yang begitu tuh,
Ya, kita lain lagi ngomong. Qala As-Sudi, kata As-Sudi, an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka berbalik kepada setan-setan mereka, yakni mereka maksudnya ru'asa'uhum fil kufri, pimpinan mereka dalam kekufuran. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, siapa mereka? Hum ashabuhum, yaitu mereka yang dimaksud setan-setan mereka adalah sahabat-sahabat mereka. Sahabat-sahabat mereka minal Yahud, dari kalangan Yahudi. Alladzina ya'murunahum, yang memerintahkan mereka, orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi memerintahkan mereka bitakzib, untuk takzib, untuk tidak percaya, untuk mendustakan. Wa khilafi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan supaya menyalahi, artinya tidak menyepakati apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya. Itu maksud pimpinan-pimpinan mereka. Wa qala Mujahid, kata Mujahid, yaitu siapa yang dimaksud setan-setan mereka? Ashabuhum minal munafiqin, itu sahabat-sahabat mereka dari kalangan munafik wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Wa qala Qatadah, kata Qatadah, ru'usuhum wa qadatuhum bisyirki wasyarri, itu kepala-kepala mereka dan penuntun-penuntun mereka dalam kesyirikan dan kejahatan keburukan. Itu dianggap setan-setan. Qala Ibnu Jarir, kata Ibnu Jarir, wa sayatinu kullu syai'in maradatahu. Setan-setan itu setiap sesuatu yang terusir mereka itu. Wa yakunu syaitanu minal insi wal jin, dan setan itu bisa saja termasuk minal insi, dari golongan manusia, wal jin, dan jin. Kalau begitu, sifat setan itu sifat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, syayatinul insi wal jin, itu setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yuha ba'duhum ila ba'din, yang diwahyukan kepada sebagian mereka, kepada sebagian. Zukhrufal qawli ghurura, beberapa perkataan sebagai tipuan. Ya, ucapan-ucapan mereka itu adalah tipuan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, qalu, dan firman Allah, qalu, mereka mengatakan, kalau udah ketemu setan-setan mereka, inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kamu, kita sama gitu. Kalau ketemu orang setan-setan mereka, ketemu orang beriman mengatakan, ya saya beriman, kami beriman. Begitu ketemu teman-temannya lagi, ya saya bersama, kami bersama kamu. Ai inna ala misli ma antum alaih, artinya kami di atas seperti yang ada pada kamu, sama kita. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami mustahzi'un, mengolok-olok, cuma mengolok aja. Ai innama nastahzi'u bil qaum, kami mengolok kepada kaum, wa nal'abu bihim, dan main-main dengan mereka. Main-main doang, mengolok-olok dan main. Kalau Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, mustahzi'un, kata-kata mustahzi'un itu sakhiruna bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka mengejek, mengolok sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jawaban lahum,
berfirman sebagai jawaban untuk menjawab mereka, wa muqabalah ala sunihim, untuk menandingi perbuatan mereka, menghadapi perbuatan mereka. Dengan apa Allah jawab? Allahu yastahzi'u bihim. Justru Allah lah yang mengolok-olok mereka. Allah yang mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka fituyanihim, dalam kesesatan, kebingungan. Mereka bingung. Kalau Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, yasqaru bihim linniqmati minhum, yaitu Allah mengolok mereka linniqmati, untuk memberikan sebagai nikmat, nikmat hukuman dari mereka. Wa yamuduhum, dan membiarkan mereka, maksudnya memanjangkan mereka. Membiarkan gimana? Yumlilahum, menunda, lagi diulur aja mereka. Justru mereka tuh dibiarkan gitu, diulur. Kalau Mujahid, kata Mujahid, yaziduhum, biar ditambahin mereka, perbuatannya jadi nambah-nambah gitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayahsabuna annama numiduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yashurun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami biarkan mereka dengannya harta dan anak-anak, nusari'u lahum, untuk kami cepatkan bagi mereka fil khairat, dalam kebaikan, bal la yashurun, akan tapi mereka tidak merasa. Cuma lagi diulur, kirain dikasih kebaikan, tapinya bukan akibatnya. Kalau Mujadir, kata Mujadir, akhbar Ta'ala, Allah Ta'ala mengkhabarkan annahu, bahwasanya dia fa'ilun bihim, dia Allah lah yang melakukan itu. Zalika yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah sendiri yang mengejek-ejek mereka. Dia pelakunya gitu. Bukan mereka diolok-olok, langsung fa'ilnya ada. Kalau diolok-olok kan mereka nanti juga diolok-olok gitu. Kalau mana mereka mengejek, mengolok-olok di ya, nanti mereka diolok-olok. Itu kan siapa yang mengolok-olok, kemungkinan ya yang lain, makhluk. Tapi ini Allah sendiri mengatakan, Allah lah yang akan mengolok-olok mereka, fa'ilnya. Fi qouli ta'ala, yauma yaqumul, dalam firman Allah Ta'ala, yauma yaqulu, pada hari di mana berkata al-munafiqun, orang-orang munafik, laki-laki, wal munafiqat, dan perempuan, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, lihatlah kepada kami, naktabis min nurikum, ya. Kami memerlukan cahaya kamu. Dan firman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladzina kafaru, janganlah orang-orang kafir itu mengira, menyangka, annama numlilahum, bahwasanya kami tunda bagi mereka itu khairun, suatu kebaikan. Jangan dikira kebaikan ditunda begitu, dibiarin, nggak langsung kontan gitu, nggak dibales kontan, ya. Jangan dikira itu baik. Khairul yanfusim, innama, hanya saja, numlilahum, kami ulur, kami biarkan bagi mereka, liyazdadu isma, supaya tambah-tambah dosa. Jadi makin enak ya, tambah dosa. Mau tambah dosa, ntar seksanya lebih banyak. Bahasa kita lagi diambulin, biarin terus. Supaya apa? Supaya nambah banyak, biar banyak-banyak kan. Qala,
fahaza, maka inilah wa ma asbaha, apa yang menyerupai minastihza'illahi ta'ala, ya, dari olok-olok Allah Ta'ala, wa makarahu, dan makar Allah Ta'ala, wa khadi'atahu bil munafiqin, dan tipuan Allah kepada orang-orang munafik, wa ahli syirki, dan ahli kesyirikan. Wa qala akharun, kata ulama yang lain, istahzahu bihim taubikhah yahum, diolok-oloknya mereka itu sebagai taubih, celaan Allah buat mereka. Walaumuhu, dan yaitu celaan Allah bagi mereka. Ala martakabu min ma'asi, atas apa yang mereka lakukan berupa maksiat kepada Allah. Faqala akharun, kata yang lain lagi, firman Allah, Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang mengolok-olok mereka. Dan firman Allah yang lain, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, mereka menipu Allah padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan firman Allah yang lain juga, nasullaha fanasyahu, mereka melupakan Allah, maka kami melupakan mereka. Dia lupa sama Allah, nanti Allah lupakan oleh Allah. Wa ma asbaha dzalika, dan yang seperti itu, kalimat-kalimat itu banyak beritanya. Ikhbarun min Allahi, sebagai kabar, berita dari Allah Ta'ala, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala mujazihim, akan membalas mereka, jaza al-istihza, sebagai balasan istihza, penghinaan, mengolok-olok, wa mu'aqibahum uqubatul khada', dan menghukum mereka, menyiksa mereka dengan siksaan al-mukhada', orang yang menipu. Fa akhrajal khabar anil jaza, makhrajal khabar anil fi'li alladhi istahaqqu iqab, maka dikeluarkan atau pengecualian dari khabar, berita tentang balasan, ya, mengeluarkan berita dari perbuatan yang sebenarnya adalah iqab, siksaan atasnya. Fal lafzu muttafaq, lafaznya itu disepakati, wal makna mukhtalif, maknanya berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan keburukan yang setimpal. Balasan keburukan, satu keburukan yang setimpal, yang sama. Jadi nanti kagak dilebihkan balasan yang keburukan. Firman Allah Ta'ala yang lain, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi, jika dia itu melampaui batas atas kamu, maka lampauilah atasnya. Kalau mereka lebihin lagi. Balasan satu keburukan yang setimpal. Kalau dia lebihin, itu maksudnya. Jangan dia nggak lebih, kita lebihin. Kalau dia lebihin. Kalau emang satu, ya satu, jangan lebih. Kalau lebih jadi zalim. Karena balasan orang balas lebih ya. Kayaknya terjadi. Jelek, apalagi lu kayak ada tambahannya. Jadi siapa yang nggak baik? Fal awal zulmun. Tuh, yang pertama zalim. Wasani adlun, yang kedua adil. Fahuma wa in ittafaqa lafzuhuma, kedua-duanya itu sekalipun sepakat lafaznya,
Faqad ikhtalafa ma'nahuma, maka berbeda makna keduanya. Wa ila hadzal makna, seperti makna ini, wajahu kullama fil Quran, ada dalam Al-Quran itu min nazairin zalik, banyak bandingannya. Wal ammah, dan yang umum ad-dhalal adalah kesesatan. Yuqalu, dikatakan ammaha idza dhalla. Ya, ammahu, mereka butanya dia, membutakannya, idza dhalla, apabila dia sesat, dianggap buta. Dan firman Allah, fi tughyanihim ya'mahun, fi tughyanihim ya'mahun, ai fi dhalalatihim. Allah biarkan mereka fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Yataradaduna, tu ya'mahun tadi, yataradaduna hiyari, mereka bolak-balik dalam keadaan bingung, kebingungan, jadi sesat, jadi bingung, dibiarin oleh Allah dalam kesesatan, dan mereka bingung, bolak-balik, mondar-mandir, kayak orang bingung kan. La yajiduna ila makhraj minhu sabilan, sehingga mereka tidak mendapati kepada jalan keluar darinya, enggak ada jalan keluar, bingung, sesat. Ya, begitu. Li'anna Allah, karena Allah Ta'ala qad taba'a, karena Allah Ta'ala qad taba'a ala qulubihim, Allah sudah menyegel hati mereka. Wa khatama 'alaiha, dan sudah mengkhatam, sudah mencap hati mereka. Wa ma absarihim, dan juga telah membutakan mata mereka, penglihatan mereka. Anil huda, dari petunjuk, bukan mata kepala, bukan. Absar, penglihatan, ya, penglihatan, ya, sehingga tidak bisa melihat petunjuk. Yang baik udah nggak kelihatan, nggak dianggap baik dia. Itu namanya dibutakan mata hatinya. Sehingga pala yusiruna rusdan, mereka tidak melihat petunjuk. Wala yahtaduna sabilan, mereka tidak mendapat petunjuk kepada satu jalan. Wa qala ba'dhum, kata sebagian mereka para ulama, al-amma fil qalb, buta itu maksudnya dalam hati buta. Wal alma fil ain, dan kalau ama, ya enggak ada taknya, enggak ada itunya, itu fil ain, mata. Wa qad yustamalul ama fil qalb, terkadang digunakan kata-kata ama untuk hati, ya, hati juga. Kata ama artinya tuh mimnya setelah mim ada alif yang kayak iya. Sebagaimana firman Allah, fa innaha la ta'mal absar, sungguhnya tidaklah buta absar, ya. Walakin ta'mal qulub, akan tapi yang buta adalah hati, bukan mata. Allati bisudur, yang ada di dalam dada, yang ada di dalam. Itu penjelasan kata-kata ammah dan ama, yang artinya buta, ya, buta. Ada buta mata kepala, ada buta mata hati. Tapi yang dimaksud di sini adalah mata hati, sehingga mereka enggak melihat petunjuk, enggak ngerti petunjuk. Ulaika wallahu a'lam bishawab. Nanti ulaika alladzina istarau dhalalata bil huda. Rabihat tijaratuhum wa ma kanu.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 147. Langsung yang merah. Ghaddu basaraka. Ghaddu basaraka anil maharimi wa amsik nafsaka anis syahwati wa udu nafsaka aklal halal wa hafaz batinaka bil muraqabati illahi. Ghaddu basaraka. Pejamkan basaraka, penglihatan kau. Bukan pejamkan mata. Bukan merem nih. Bukan ain. Kalau ain kan mata kepala. Kalau basar penglihatan. Yang dipejamkan penglihatan. Artinya penglihatan, tahan pandangan. Tahan pandangan kau anil maharimi, dari yang diharapkan. Bukan merem. Merem kan nabrak apaan-apaan. Bukan merem. Tetap melek, tapi terhadap yang diharapkan jangan dipandang. Wa amsik nafsaka, tahan juga. Tahan nafsu engkau anis syahwat, dari syahwat, dari keinginan-keinginan. Nah, kemarin sebulan kita tuh dilatih untuk imsak. Puasa kan imsak, menahan nafsu dari syahwat, keinginan-keinginan. Sampai keinginan yang mubah saja sudah ditahan. Kalau yang mubah bisa ditahan, apalagi yang haram. Itu maksudnya. Yang mubah aja bisa ditahan, masa yang haram bagaimana? Itu hikmahnya begitu. Kalau yang mubah bisa ditahan, apalagi yang haram. Gitu. Wa'awid nafsaka aklal halal, dan biasakan diri engkau makan yang halal. Wahfaz batinaka, pelihara jaga batin engkau. Batin itu hati. Dengan apa? Bil muraqabati lillah, dengan muraqabah. Pelihara nih hati dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi, mawas diri namanya muraqabah. Lagi-lagi kemarin lagi puasa kita dilatih muraqabah juga. Muraqabah dilatih untuk menahan imsak nafsu, dan dilatih untuk muraqabah, mawas diri, merasa diawasi. Kan gitu lagi puasa. Lillahi azza wa jalla. Nah, batin pelihara batin dengan muraqabah, merasa diawasi. Hati harus ada perasaan Allah mengawasi kita. Wa zahiraka, dan pelihara zahir kau, zahir anggota kita, biktibai sunnah, dengan ikutin sunnah. Zahir kita nih ikutin sunnah. Artinya apa yang diajarkan Rasul, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Itu zahirnya begitu. Hati itu hanya
muraqabah kepada Allah. Hati muraqabah kepada Allah. Merasa dipantau oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Sedangkan zahirnya, nah kita harus melihara ikutin sunnah. Waqad sara laka. Nah, kalau begitu sungguh telah menjadi bagi engkau khatirun sahih. Nanti menjadi khatirun sahih. Kalau ada geretik hati tuh, greget hati yang sahih. Kalau ada sesuatu tuh, ya, ada apa? Keinginan-keinginan kayak ilham itu sahih, benar tuh. Musibun yang akan dikenakan. Wa tasihu lakal ma'rifah, dan akan benar bagi engkau ma'rifat lo billahi kepada Allah azza wa jalla. Artinya gini, kalau hatinya itu udah muraqabah, terus zahirnya itu mengikuti sunnah, nanti kalau di hati ada semacam kayak inspirasi atau apa, ilham, itu ilhamnya benar. Kalau nggak begitu jangan dianggap benar dulu, ntar dari setan lagi gitu, ilhamnya atau apanya. Kalau yang udah muraqabah, nah kalaupun nanti di hati ada greget gitu, ada keinginan, ada lintasan, itu udah bagus, udah sahih namanya, akan dianggap sahih itu. Sesuatu khatir itu lintasan yang musib, yang apa namanya, yang terkena, yang kepada engkau itu adalah bagus, sahih, benar. Watasihu, dan akan juga dianggap sahih, benar juga bagi engkau al-ma'rifah. Ma'rifat baru bagus, baru benar ma'rifatnya kepada Allah azza wa jalla. Kalau emang tadi itu hatinya dipelihara dengan batinnya dengan muraqabah, dan zahirnya dengan ittiba sunnah. Innama arbal ukul wal qulub, hanya saja arbal ukul wal qulub, itulah yang menumbuhkan akal dan hati. Ada katakan begini, innama, sungguhnya arbal ukula wal qulub, beliau mengatakan aku mendidik atau ya, mendidik akal dan hati. Beliau katanya mendidik akal dan hati. Amman nufus wa tawa wal adat fala. Adapun nufus, ya, nafsu dan tabiat serta adat, fala, aku tidak didik katanya. Dia nggak mau didik itu. Wala karomah, dan nggak ada karomah, nggak ada kemuliaan untuk nafsu, tabiat dan adat. Jadi kagak dididik, yang dididik akal dan hati. Ya gulam, wahai anak, ta'allumil ilma, pelajari ilmu, wa akhlis, dan ikhlaslah, hatta takhlisu min syabakatin nifaq wa qayyadahu, sehingga engkau bebas dari jebakan, perangkap nifaq, kemunafikan, wa qaydihi, dan ikatannya. Mesti belajar. Utlubul ilma lillahi azza wa jalla, tuntutlah ilmu karena Allah azza wa jalla, karena Allah, ingin mengenal Allah, ya, ingin segala-galanya untuk Allah. La li khalqihi wala li dunyahu, bukan untuk makhluknya, bukan karena makhluknya, bukan karena dunianya, karena Allah lah tuntut ilmu. Ilmu yang tertinggi adalah ilmu ma'rifat, mengenal Allah.
termulia dan tertinggi adalah ilmu mengenal Allah. Tinggi apapun, sebanyak apapun punya ilmu, kalau nggak kenal Allah, bodoh. Tuh jahiliyah mah kagak pinter orang jahiliyah. Pintar tapi ilmu yang lain. Kenapa dia jahiliyah? Karena mereka musyrik, nggak kenal kepada Allah, tidak mengesahkan Allah. Itu disebut jahiliyah. Alamatu talabikal ilmi lillahi azza wa jalla. Tanda, alamat, tanda talabukal ilmi, tanda penuntutan engkau terhadap ilmu. Artinya engkau nuntut ilmunya itu lillahi azza wa jalla. Tandanya mana kalau engkau nuntut ilmu karena Allah azza wa jalla? Khaufuka wa wajiluka minhu. Itu nanti ada rasa khauf, takut engkau dan gemetar engkau. Kapan? Inda maji'il amri wan nahyi. Ketika datang perintah dan larangan. Kalau ada perintah dan larangan, ada getaran itu langsung kepada Allah. Itu tanda waktu nuntut ilmu karena Allah. Ya, sehingga ada perintah langsung, ya, ada getarannya langsung. Ini perintah dari Allah, bukan karena sesuatu. Kita laksanakan perintah itu. Taraqabuhu, ya, muraqabah kepadanya. Wa tazilu lahu, dan merendahkan diri baginya, bagi Allah. Fi nafsika, pada diri engkau. Rendahkan diri, muraqabah kepada Allah. Wa tatawadhu lil khalqi, dan merendahkan hati kepada makhluk. Jangan rendah diri kalau pada makhluk, rendah hati. Tazalul itu kepada Allah, merendahkan, menghinakan diri kepada Allah. Hinakan memang diri kita hina di hadapan Allah. Tapi yang makhluk jangan menghinakan diri. Tapi yang ada tawadu, rendah hati, nggak sombong gitu, nggak sombong. Jangan dirinya direndah-rendahin gitu, kayak bang, kayak mengambak banget sih. Istilah kita ya, ngerengek banget gitu. Ngerengek. Jangan, makhluk sama, biasa aja. Tapi hati yang harus direndahkan. Wa tatawadu lil khalqi, tawadu kepada makhluk. Tapi min ghairi hajatin ilaihim, tanpa ada perlu kepada mereka. Bukan karena perlu sama mereka, bukan karena perintah Allah, sebenarnya rendah hati. Bukan rendah hati karena butuh mereka, enggak butuh sama makhluk. La tama'an, juga bukan karena tamak. Jadi tawadunya karena Allah. Tawadu karena Allah. Kepada makhluk kita tawadu karena Allah. Karena Allah perintahkan, dia makhluk Allah. Bukan karena tamak, menginginkan sesuatu dari dia, dari makhluk. Gitu. Bukan karena hajat harus tawadu, enggak. La toma'an bima fi aidihim, tidak tomak, bukan karena tomak. Tamak itu sangat menginginkan. Bima fi aidihim, yang ada pada tangan mereka, ya, yang mereka punya, jangan. Wa tasadiqu billahi azza wa jalla, dan tasadiq itulah ditujukan kepada Allah azza wa jalla. Wa tu'adi fihi, hanya kepadanya. Li'anna shadaqah fi ghairillah, karena kejujuran ya, fi ghairillah, pada selain Allah, adawah, adalah permusuhan. Ya. Jadi jujurnya kepada Allah, ya. Persahabatan yang murni kepada Allah harus shadaqah. Bersahabat yang sebenarnya kepada Allah. Asabatu fi ghairihi zawal,
menetap kepada selain Allah, zawal akan hilang. Menetap kepada selain Allah akan hilang. Maksudnya menetap artinya terus ya, menggantung kepada selain Allah, itu akan hilang, zawal. Al-ata fi ghairihi hirman, memberikan pada selain Allah hirman, selain di jalan Allah hirman, itu satu keharaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu nisfani, iman itu ada dua paruh. Ya. Dua paruh ya dua, dibagi dua, nisfun setengah-setengah. Nisfu itu dibagi dua, nisfani dua paruh. Nisfun satu paruh, sabrun separuhnya sabar. Wa nisfun syukrun, dan separuhnya syukur. Jadi nggak ada paruh ketiga kan? Bagi dua doang, iman dibagi dua. Ya, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Makanya kata Nabi, orang beriman itu baik aja udah buat dia. Baik. Kata Nabi, ajabul li'amrina. Saya takjub dengan urusan orang mukmin yang benar-benar beriman. Ya, semuanya baik buat dia. Apabila dapat nikmat, syakara, dia syukur, itu baik. Apabila dapat musibah, dia sabar, itu pun baik. Jadi nggak ada buruknya kalau emang dua-duanya dipakai. Ya, nisbul sabrun, wa nisbul syukrun. Sabar dan iza lam tasbir ala niqam wa lam tashkur ala ni'am falasta bimu'minin. Apabila engkau tidak sabar ala niqam, atas nikmat, nikam itu artinya musibah, walam tashkur, dan kau tidak syukur ala ni'am, atas nikmat, falasta bimu'minin, maka bukanlah engkau bimu'minin, sebagai orang mukmin. Wa min haqiqatil Islam, dan termasuk hakikat Islam itu apa? Hakikat sebenarnya Islam itu apa? Istislam, penyerahan diri. Ya. Penyerahan diri kepada Allah. Serahkan ya, diri kepada Allah. Serahkan kepada semua yang ditentukan. Itu hakikat Islam gitu. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Nah, di sini ada doa beliau, Allahumma ahyi qulubana bitawakkul alaika. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan bertawakal atas Engkau. Supaya hati dihidupkan tawakal kepada Allah. Wa bi taati, dan dengan hidupkan hati kami dengan taat kepada Engkau, bizikri laka, dengan mengingat kepada Engkau, zikir. Bil muwafaqati laka, hidupkan hati kami dengan muwafaqah, menyepakati, ya, berkesesuaian dengan Engkau. Ikutin dah. Bitauhid laka, dengan bertauhid kepada Engkau. Laula rijalun fi qulubihim hadhil hayah hum mubaddiduna fil ardi. Kalau tidak ada rijal tuh rijalullah, hamba-hamba para wali Allah. Kan rijalullah, ibadah Allah kan rijalullah tuh. Kalau tidak ada rijal, ya, artinya hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, yang fi qulubihim, yang di hati mereka itu hadil hayah, ada kehidupan ini, ya, di hati mereka, ya, dalam kehidupan ini
hum mabdunun fil ardi. Mereka adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di permukaan bumi. La halaktum. Sungguh kamu akan binasa kalau nggak ada mereka. Di anal haqqa azza wa jalla, karena Allah al-haq azza wa jalla yasrifu azabahu, Allah memalingkan siksaannya tuh. Allah palingkan siksaannya an ahlil ardi, dari ahli bumi. Allah singkirkan tuh siksaannya untuk ahli bumi bidu'aihim, dengan doa mereka. Karena doa dijauh tuh, ya, Allah singkirkan azab di permukaan bumi. Suratun Nubuwah itapaat, memang gambaran kenabian udah diangkat. Artinya kenabian kagak ada udah. Ya, kenabian gak ada. Gambarannya artinya seorang nabi udah gak ada. Makanya udah gak ada. Kalau yang ngaku jadi nabi jangan percaya, kagak ada. Gambar ya, gambar ya. Gambaran kenabian tuh gak ada. Artinya seorang yang dia katakan dia seorang nabi gak ada udah. Nabi kita nabi terakhir. Tapi wa maknaha, makna, kalau maknanya, makna kenabian itu bakin, tetap ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maknanya yang ada, makna kenabian. Di mana adanya itu pada para wali. Ya, pada para wali. Dia namanya wali tapi maknanya nabi, kenabian. Kenabian secara makna kenabian. Secara rupa gambaran rijal, hamba Allah, kekasih Allah, nggak boleh dikatakan nabi. Tapi maknanya seakan-akan nabi. Kalau kenabian masih ada, ya jadi nabi dia. Karena kenabian udah nggak ada, ya bukan nabi, tapi maknanya dia masih ada. Jadi semua yang ada pada nabi di zaman dulu ada pada mereka. Itu baki, kekal sampai hari kiamat. Wa illa, kalau enggak begitu, kalau dikatakan kagak ada itu kenabian, makna kenabian, fa'ala ayyi syai'in, atas dasar apa? Karena yabqa fil ardi, bahwasanya adanya di permukaan bumi ini arba'una minhum, 40 orang yang ada. Jadi dasarnya apa? Kalau memang kenabian udah enggak ada kan? Kalau makna kenabian udah enggak ada, dasarnya apa? Sehingga yang 40 orang tetap ada. Ada 40 orang. Ini disebut abdal, wali abdal. Kalau dia meninggal muncul lagi satu, jadi jumlahnya tetap 40. Nah itulah yang mereka yang maknanya nabi tapi rupanya bukan nabi, rupanya bukan nabi. Manfihi makna min ma'anin nubuwatuh, yaitu orang yang di dalam dirinya ada makna min ma'anin nubuwah, dari makna kenabian. Qalbuhu kaqalbin wahid minal anbiya, hati mereka seperti hati yang satu minal anbiya, daripada nabi, hati mereka. Nah, minhum di antara mereka tuh yang yang tadi itu yang di hatinya ada hati nabi, khulafa Allah, ada jadi khalifah Allah, ya. Wa rusuluhu fil ardi, jadi rasul Allah di muka bumi. Aqamal gilmanu bin niyabah anil asadazin, yang mereka itu melaksanakan gilman bin niyabah, artinya pemuda-pemuda dalam menggantikan, seakan-akan anil asadazin, seakan-akan ada pemuda-pemuda yang akan menggantikan guru-guru itu, penerus. Walihaza, oleh karena ini
Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Itu yang maksud tadi itu. Ini maksud. Ya, para wali Allah yang ilmu-ilmunya ilmu para nabi, kelakuannya juga kelakuan para nabi, semua udah diamalin oleh mereka. Cuma namanya nggak bisa jadi nabi, nggak bisa. Ya udah nggak boleh menyandang nabah nabi gitu. Itu kalau orang yang nggak tahu kan gitu, dikit-dikit menjadi nabi. Ngaku nabi, emang udah begitu, belum tentu begitu, udah ngaku nabi. Yang udah begitu aja kagak boleh. Ya, yang udah kelakuannya udah kayak nabi. Ya, sabarnya dan sebagainya, perjuangannya udah yang udah nabi. Tapi nggak boleh di nabi sebagai pewaris aja, pewaris para nabi. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Apa nanti yang diwariskan tuh? Pewaris nabi, apa yang diwariskan? Yang mereka wariskan itu apa sih? Jadi, harus kelihatan. Afdalu dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Al-Fatihah.